Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di sini saya akan kembali membacakan makalah sejarah gereja paroki Santo Fidelis Jiram. Gereja Katolik Santo Fidelis Jiram merupakan gereja yang memiliki peran yang penting sebagai cikal bakal perkembangan gereja Katolik di Kalimantan Barat. Gereja ini dibangun pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Misi Katolik di wilayah ini berawal dari surat Vikariat Batavia pada 25 Februari 1884 yang menyatakan kemungkinan pemerintah Belanda memberikan daerah Borneo bagi misi Katolik. Izin resmi untuk memulai misi di Borneo diberikan pada 7 Agustus 1884 dan Pastor Loymans diutus sebagai misionaris pertama bagi suku Dayak dan ia menyebarkan agama Katolik ke seluruh pedalaman Kalimantan Barat, termasuk Sejiram dan orang-orang Dayak di wilayah tersebut. Lalu pada tanggal 29 Juli 1890, Pastor Loymans tiba di Semitau. Dan kemudian pada tahun 1892 sampailah ia di Sejiram, di sebuah desa di pedalaman tepi Sungai Seberuang, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana dengan bantuan beberapa orang ia mendirikan pondok yang kemudian berkembang menjadi gereja, sekolah, dan asrama untuk anak-anak sekolah. Selain itu ia juga belajar bahasa dan adat orang Dayak setelah setahun lebih, hingga saat itu ia tidak menganut agama apapun untuk lebih mendekatkan diri dengan orang Dayak, dan ia pun pindah ke Sejiram. Dan kedatangan Pastor Loymans disambut dengan hangat oleh para pemimpin adat Dayak setempat. Seiring waktu, Tahta Apostolik mendirikan Prefektur Apostolik Kalimantan pada 11 Februari 1905 yang diserahkan kepada Imam Ordo Fransiskan Kapusin dari provinsi Belanda. Dan pengelolaan paroki Sejiram kemudian berpindah ke Ordo Montfortan pada 1947, berpindah lagi menjadi dikelola oleh Oblat Maria Immaculata atau OMI pada 1977 dan akhirnya ke kongregasi Pasionis pada tahun 2006. Gereja Santo Fidelis di Sejiram dibangun pada awal abad ke-20 dengan bahan kayu ulin dan memiliki struktur yang megah dan menjadi bangunan bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah. Gereja ini menjadi pusat kegiatan umat Katolik di wilayah tersebut dan simbol awal mula karya misi Katolik di Kalimantan Barat. Oleh karena itu gereja ini sangat bersejarah bagi penyebaran agama Katolik di Kalimantan Barat. Dan karena itu merupakan pusat awal penyebaran agama Katolik yang dimulai dari misi Pastor Loymans pada abad ke-19 dan terus berkembang hingga saat ini. Gereja ini juga menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh umat dan paroki lain karena merupakan gereja yang pertama dan tertua di Kalbar dan menjadi satu-satunya gereja yang paling bersejarah di Kalimantan Barat. Dan gereja ini bukan sembarang gereja karena ia telah berdiri lama dan sangat penting dalam memajukan masyarakat pribumi dalam hal iman, dan gereja ini menjadi bangunan yang dilindungi hingga saat ini. Singkatnya, setelah gereja ini dibangun pada tahun 1892 dengan bantuan beberapa orang Dayak, pastor juga mendirikan pondok di pinggir Sungai Seberuang, tak jauh dari perkampungan orang Dayak. Di tempat itulah kemudian dibangun sekolah dan asrama untuk anak-anak sekolah. Saat itu Pastor Loymans dibantu oleh Pastor Mulder dalam mengurus anak-anak sekolah. Sayangnya pada tahun 1898 kedua pastor itu ditarik dari Sejiram dan ditugaskan ke daerah lain. Sedangkan anak-anak yang sudah menganut agama Katolik ini pun
terlantarkan dan terpaksa meninggalkan asrama karena tidak ada yang mengawasi dan mengajar mereka lagi tentang agama Katolik dan pengajaran iman lainnya. Namun, 8 tahun kemudian, ketika Pastor Eugenius dan Pastor Camillus yang ditugaskan untuk mengurus gereja Sejiram ini datang. Gereja Sejiram sudah tidak ada lagi, namun anak-anak yang dulunya dibaptis oleh Pastor Loymans masih ada dan sudah dewasa. Mereka dengan mudah dikumpulkan dan diajak untuk kembali beribadah dan memperdalam agama lagi seperti mereka masih anak-anak dulu. Seperti mereka masih anak-anak pada 8 tahun yang lalu pada saat Pastor Loymans yang menjadi pengelola asrama dan sekolah-sekolah tersebut. Dan di luar dugaan, ternyata umat Katolik di Sejiram ini sangat bersemangat. Dengan cara bergotong royong, mereka juga mendirikan kembali gedung gereja, rumah buat pastor, sekolah, dan juga asrama untuk anak-anak sekolah. Dan uniknya, semua bangunan dibuat dari kayu, karena di sana memang masih sangat banyak pohon besar dan bagus untuk dibuat bangunan yang kokoh. Setelah itu, sejarah awal pembangunan gereja ini sendiri bermula dari misi Katolik yang diinisiasi setelah pertemuan dengan MGR Claessens dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg pada tahun 1884. Ia yang memberikan izin pemerintah Belanda untuk misi Katolik memasuki wilayah Borneo Barat. Nah, kemudian Pastor Loymans ini diutus ke Sejiram dan tiba pada tahun 1892. Setelah mendirikan gedung gereja dan lain-lainnya, setelah itu menurut catatan sejarah yang diunggah oleh Kementerian Pendidikan Nasional Rakyat Indonesia, masuknya agama Katolik di wilayah Kalbar ini terjadi sejak tahun 1884. Terjadi jauh-jauh dari beberapa tahun sebelum gereja Santo Fidelis akhirnya bisa berdiri di Sejiram pada tahun 1921. Berdiri sejak 16 rombongan para misionaris Fransiskus Kapusin OFM Cap dengan angkatan pertama mendarat di Singkawang tahun 1905. Atau 14 tahun sejak para misionaris Kapusin memulai karya misi mereka di Sejiram. Dan gereja tertua pertama di Kalbar berdiri pada tahun 1907 dan dibangun oleh Pastor Eugenius OFM Cap. Sayangnya jejak gereja tertua tidak ada sama sekali karena bangunan gereja ini sudah habis akibat insiden kebakaran di tahun 1913. Dan sangat memungkinkan bagi para imam misionaris Fransiskan Kapusin yang mendirikan gereja Santo Fidelis karena terdapat beberapa petunjuk yang sangat meyakinkan mengapa gereja Santo Fidelis di Sejiram ini dibangun oleh para misionaris Kapusin. Pertama, merujuk pada nama Santo Fidelis dari Sigmaringen, nama orang kudus yang adalah biarawan Kapusin dari Jerman. Kedua, model dan bentuk arsitektur bangunan itu satu arsitek dengan model bangunan gereja Santo Fransiskus Asisi di Singkawang. Juga sama dengan bangunan gereja Katolik di Tiang Tanjung, gereja di Batang Tarang atau gereja lama, dan semua gereja itu dibangun oleh Kapusin. Setelah itu, adanya restu dan izin Gubernur Jenderal Batavia. Misi Kristiani di Kalbar, tepatnya di Sejiram, bisa kesampaian dan terjadi setelah Gubernur Jenderal Frederick atau S. Jacob 1822 sampai 1901 di Batavia atau Jakarta bersedia memberi lampu hijau kepada Vikaris Apostolik Batavia MGR Adam Karel Claessens 1818 sampai 1895 yang
artinya boleh melakukan misi pengajaran iman Kristiani ke wilayah Borneo Barat. Dan mengutip laman Kementerian Pendidikan Nasional, Vikaris Apostolik Batavia MGR Kleinsense menulis surat berisi catatan penting. Surat dinas tersebut tertanggal 25 Februari 1884, nomor 178, yang isinya mengabarkan dirinya baru saja bertemu dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Frederik Jacob, di Buitenzorg, atau nama Bogor di zaman dulu. Dalam pertemuan itu mereka berbicara tentang peluang melakukan misi pewartaan iman Katolik di wilayah Borneo Barat. Isi dalam surat itu, MGR Kleinsense juga menyatakan pandangannya tentang sikap dan penerimaan masyarakat lokal Dayak di wilayah Kalbar terhadap upaya mengembangkan misi iman Kristiani. Lalu tanggal 7 Agustus 1884, izin bisa memulai mengemban misi iman Kristiani di antara warga masyarakat Dayak di wilayah Kalbar ini akhirnya dirilis. Pada waktu itu, fokus mereka untuk melaksanakan misinya adalah daerah-daerah di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, yaitu Sambas, Mempawah, dan Sintang. Setelah itu mereka melakukan survei lokasi. Sebelum misi ini dilakukan, Vikariat Apostolik Batavia lebih dulu mengutus Pastor Stahl pergi meninjau lokasi. Ia melakukan lawatan ke Kalbar beberapa kali. Usai melakukan survei lapangan, Pastor Stahl memberi rekomendasi kepada Vikariat Apostolik Batavia agar misi iman Kristiani di Kalbar sebaiknya dilakukan di kawasan pedalaman di Bengkayang saja. Di sana, kata Pastor Stahl, saat itu ada kelompok masyarakat lokal Dayak di kampung Sebalau yang letaknya tidak jauh dari Singkawang, yang disebutnya sudah siap menerima misi pewartaan iman. Namun, penguasa pemerintah Belanda di Pontianak, yaitu Residen Gijsbergen, mengajukan agar Pastor Stahl juga mengunjungi wilayah-wilayah lainnya seperti Semitau. Alasannya karena jumlah warga mereka ini dinilai sangat sedikit, karena hanya sekitaran 1.500 orang, dan itu pun masih harus ditambah menempuh rute perjalanan yang sangat sulit. Maka di kemudian hari, Pastor Stahl lebih memilih di Sebalau. Namun, di kemudian harinya, Sebalau pun tidak jadi dipilih, karena wilayah ini terletak di dalam daerah kekuasaan Sultan Sambas. Selain itu juga ada pertimbangan strategis lainnya, yakni tidak ada jaminan akan berlangsung misi pengajaran iman Kristiani, karena di situ pejabat pemerintahan lokal belum Kristiani dan masyarakat penduduk masih kuat menganut animisme. Kemudian misionaris pertama ke Semitau. Setelah direkomendasikan oleh Vikariat Apostolik Batavia bahwa Pastor Loymans ditunjuk menjadi imam misionaris pertama bagi orang Dayak. Pada tanggal 29 Juli 1890, Pastor Loymans tiba di Semitau, di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun rupanya di wilayah Semitau itu bukan tempat strategis untuk misi Katolik lantaran masyarakat orang-orang Dayak di daerah sekitar Semitau hanya sesekali saja datang ke Semitau karena merupakan jalur dan pusat perdagangan yang dikunjungi dan bukan tempat tinggal yang tetap bagi masyarakat di daerah Semitau tersebut. Saat itu, selain menjadi pusat perdagangan, masyarakat warga penduduk lokalnya terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Melayu. Nah, setelah itu dibawa ke Sejiram. Tahun 1892, Pastor Loymans dijemput dan dibawa ke Sejiram oleh Babar, Bantang, dan Unang, 3 bersaudara dari Sejiram. Di atas tanah kosong yang agak berbukit di pinggir sungai Seberuang, tidak jauh dari Nangas Sejiram, tempat Pastor Loymans membangun rumah. Tempat itu terletak di antara 4 lokasi kawasan permukiman kampung orang Dayak. Jarak setiap kampung sekitar 5 menit
jika berjalan kaki. Di tempat itu kemudian juga dibangun kapel, sekolah, dan pondok atau asrama untuk anak-anak sekolah. Hingga dalam waktu 7 bulan, Pastor Loymans sudah mempermandikan 58 orang Dayak, 58 orang anak yang dibantu oleh Pastor Mulder. Setelah izin diberikan, maka dibangunlah sebuah stasi kecil di Sejiram. Stasi tersebut dibangun di Kalimantan Barat juga, dan stasi di Sejiram terdiri dari 5 stasi yang besar dan tergantung wilayah-wilayah kampung di kecamatan tersebut. Pastor Loymans akhirnya menjadi imam misionaris pertama yang diutus dari Batavia ke Sejiram. Dan ia tidak hanya berkutat pada misi pengabaran Injil, tapi ia juga bergiat memajukan perekonomian rakyat dan kemampuan baca tulis di kalangan masyarakat lokal tersebut. Seperti itulah hasil penelitian dan tulisan Van den End dan ahli sejarah gereja Romo Jan Weitjens atau SJ. Setelah itu, pada tahun 1892, terjadi peristiwa pembaptisan pertama di kalangan masyarakat lokal Dayak di Sejiram. Dan jumlah baptisan pertama ada sebanyak 7 orang pada saat itu. Karena baptisan pertama ini menjadi awalan bagi para baptisan dan sebagai tanda keselamatan untuk mendapatkan sakramen lainnya, karena baptis merupakan pintu untuk mendapatkan karunia keselamatan dan dari sakramen lainnya. Setelah itu, adapun motivasi utama orang Dayak dalam membantu para misionaris dalam mendirikan gereja, sekolah, dan asrama di gereja Santo Fidelis, karena mereka bersedia menerima misi pengajaran iman Kristiani dan melihat manfaat sosial serta pendidikan dari kehadiran misionaris di tengah komunitas mereka, hingga hidup mereka lebih terarah dengan ajaran para misionaris. Masyarakat Dayak dari subsuku Seberuang, Rambai, dan Kantuk juga dianggap loyal kepada pemerintah Belanda dan telah menunjukkan kesediaan untuk menerima pengajaran agama Katolik yang dibawa oleh para misionaris. Hingga orang Dayak juga membantu dalam pembangunan gereja dan lainnya karena adanya keselarasan hidup dengan misi Katolik yang tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga meningkatkan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat serta sikap saling menghormati, yaitu kebebasan beragama. Di balik perkembangan Gereja Santo Fidelis Sejiram, Gereja Santo Fidelis Sejiram juga berperan penting dalam memajukan masyarakat pribumi di Kalimantan Barat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan sosial. Pada awalnya, Pastor Loymans mendirikan pondok, sekolah, dan asrama untuk anak-anak sekolah di desa tersebut. Meskipun sempat mengalami masa sulit, ketika para pastor ditarik dari Sejiram pada 1898. Umat Katolik yang sudah dibaptis tetap bertahan dan kemudian dengan semangat gotong royong membangun kembali gereja, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan kekuatan komunitas dan peran gereja dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan. Selain itu, Gereja Santo Fidelis Sejiram juga menjadi simbol harmonisasi hidup berdampingan dengan masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, tradisi, dan agama. Faktor pendorong perkembangan gereja ini adalah keselarasan hidup dengan lingkungan sekitar, dan adanya kerjasama antar umat beragama, serta sikap saling menghormati kebebasan beragama. Perkembangan gereja dapat dilihat dari peningkatan jumlah umat, kemajuan dalam bidang liturgi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan organisasi gereja. Dan pemerintah Indonesia telah menetapkan Gereja Santo Fidelis Sejiram sebagai bangunan bersejarah
yang dilindungi sejak September, yaitu tahun 2004, karena nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi Kalimantan Barat. Gereja ini bukan hanya warisan arsitektur yang megah di tengah hutan, tetapi gereja ini juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang misi Katolik dan kehidupan umat Katolik di pedalaman Kalimantan. Secara keseluruhan, Gereja Paroki Santo Fidelis Jeram adalah pusat spiritual dan sosial yang berperan besar dalam penyebaran agama Katolik di Kalimantan Barat, serta pengembangan komunitas lokal dan dengan sejarah panjang yang mencerminkan perjuangan, kerjasama, dan keteguhan iman umat Katolik di daerah tersebut. Sekian hasil makalah yang saya tulis untuk pengutipan dalam penulisan makalah ini.